Selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022. Dan bacaan hari ini yang hendak kita renungkan bersama, yang pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5 ayat 14 hingga 21, dan juga dari bacaan Injil, dari Injil Yohanes, bab 3 ayat 22 hingga 30. Saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil kita disajikan kisah tentang murid-murid Yohanes Pembaptis yang kemudian bertanya soal baptisan. Mereka menemukan fakta bahwa selain Yohanes Pembaptis, ternyata ada juga pribadi yang membaptis, yaitu Yesus Kristus. Sehingga mungkin timbul dalam benak mereka pertanyaan soal baptisan mana yang benar. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis secara jelas dalam bacaan Injil. Namun ada baiknya saya hendak memberikan sebuah ilustrasi yang kemudian saya harapkan bisa membantu kita untuk memahami soal baptisan ini. Saudara-saudari terkasih, ketika saya SMA, saya merantau di Jogja, tentunya saya harus mempunyai tempat tinggal di sana. Dan ketika saya menemukan sebuah kos-kosan dan sudah cocok untuk tinggal di situ, maka langkah pertama yang saya buat sebelum saya tinggal di situ adalah membersihkan kamar yang hendak saya tinggali atau saya tempati, dari menyapu, mengepel, dan juga membersihkan jendela dan lain-lain. Setelah semuanya bersih, setelah semuanya beres, barulah saya masuk dan tinggal di situ. Kiranya ini juga bisa membantu kita memahami permasalahan soal baptisan. Mana yang benar? Baptisan Yohanes Pembaptiskah? Atau baptisan dari Yesus? Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis membaptis dengan tujuan adalah mengajak umat, mengajak manusia untuk bertobat, untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias, untuk menyambut Yesus Kristus. Sehingga tadi kalau cerita tentang kos-kosan terlebih dahulu saya harus membersihkannya, membereskannya, maka inilah apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Sebelum kita menerima Kristus, sebelum kita bersatu dengan Tuhan, kita terlebih dahulu harus membersihkan diri kita dengan bertobat. Dan baptisan Yesus Kristus tujuannya adalah supaya kita kemudian disatukan dengan Allah, karena kita telah disatukan dengan Kristus yang adalah Tuhan sendiri. Sehingga tidak bisa dipertentangkan tentang baptisan Yohanes ataupun baptisan Yesus, mana yang benar. Saudara-saudari terkasih, saat ini dalam gereja Katolik, sakramen baptis di dalamnya mengandung dua hal yang tadi kita bahas. Yang pertama, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita dilepaskan dari segala dosa-dosa kita dengan menerima sakramen baptis. Selain itu juga kita diangkat menjadi anak-anak Allah, karena kesatuan kita dengan Kristus. Sehingga dua unsur yang tadi kita bahas di awal ada dalam sakramen baptis saat ini. Jadi tidak bisa dipertentangkan manakah yang benar, Yohanes Pembaptis ataukah Yesus. Yohanes Pembaptis juga dalam bacaan Injil telah menegaskan ini, bahwa dirinya bukanlah Mesias. Dirinya adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Artinya jelas bahwa baptisan dari Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk kemudian siap. Sedangkan baptisan Yesus kemudian membawa kita masuk dalam persatuan dengan Allah. Ya saudara-saudari terkasih, selain hal itu ada juga hal lain yang penting untuk kita mengerti soal status kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis. Ketika kita dibaptis berarti kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Berarti ada sebuah kedekatan kita dengan Allah. Kita tidak lagi segan, kita tidak lagi takut kepada Allah, tetapi Allah menjadi sosok, menjadi pribadi seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Relasi yang begitu intim, relasi yang begitu dekat harusnya membuat kita kemudian bersemangat dalam hidup ini. Sehingga ketika kita ada kesusahan, kita ada keluhan, kita ada pergumulan, maka sudah selayaknya lah, sepatutnya lah kita ceritakan itu, kita utarakan pergumulan itu kepada Tuhan, dengan maksud supaya Tuhan mau menguatkan kita, menyertai kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Sebagaimana yang disampaikan pada bacaan pertama hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes, bahwa kita anak-anak Allah, bahwa kita dekat dengan Allah, harusnya membuat kita berani meminta kepada Allah. Namun sebenarnya
status baptisan kita juga bukan berarti atau semata-mata tentang diri kita sendiri. Ada kewajiban, ada tanggung jawab kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita yang telah diselamatkan, kita yang telah mengalami cinta dari Allah, sudah sepatutnya lah juga kita mengajak orang lain untuk merasakan berkat yang sama yang kita rasakan dari sakramen baptis. Oleh karena itu, ketika kita menemukan orang yang mungkin berbuat salah, atau mungkin mereka yang berada pada jalan yang mungkin dalam kegelapan, sudah sepatutnya lah kita menegur. Menegur bukan berarti kita sedang memposisikan diri bahwa kita lebih baik, kita lebih benar, tetapi kita menegur sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk harapan kita bahwa orang itu juga berada di jalan yang benar, sebagaimana yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini. Oleh karena itu, status baptisan haruslah kita jaga. Sebagaimana kalau umpama kos-kosan, kotor harus terus kita sapu, kita pel, tidak mungkin hanya sekali kita bersihkan dan sudah, tidak. Tetapi tentunya kita harus merawat. Oleh karena itu, status kita sebagai orang-orang yang dibaptis, pribadi yang bersatu dengan Allah, yang mana martabat kita adalah martabat sebagai anak-anak Allah, harus kita jaga, kita rawat. Dengan cara apa? Selain kita mengolah secara pribadi dengan berdoa kepada Allah, tetapi juga dalam kehidupan kita harus nyata status itu. Status sebagai anak Allah dengan sesama kita, cinta kasih harus begitu nyata, harus terlihat, karena kita anak-anak Allah. Jika Allah mengasihi manusia, maka anak-anaknya juga pastinya mengasihi sesama. Kita anak-anak Allah. Untuk itu, sahabatku yang terkasih, saudaraku yang terkasih, mari kita menyadari status ini sebagai orang-orang yang dibaptis, orang-orang yang disatukan dengan Allah, orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita warnai hidup kita jalani hidup kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, pribadi-pribadi yang senantiasa menyatakan, menghadirkan wajah Allah bagi sesama. Semoga ini terjadi dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati.